bermain musik lagi di dalam? Dia udah bermain musik di dalam, lewat pikiran-pikiran dia, lagu-lagunya kan ada di kepalanya. Ada langkah untuk percepat nggak supaya ini selesai bang, terhadap pihak jaksa bang? Langkah percepat? Iya. Kita juga nggak mau cepat-cepat. Cepat-cepat juga nggak bagus juga. Soalnya pertanyaannya juga agak ngarah-ngarah. Kita bukan kepada saat ini. Apakah melalui terapi bang? Terapi? Iya. Ya coba diterapi dulu deh, yang ngerokok dulu deh. Tapi yang jelas narkotika itu lebih lama sembuhnya dibanding kecanduan ngerokok. Yang ngerokok aja sampai sekarang masih kecanduan. Apalagi yang tadi kan. Makanya rehab ini nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Ya kiri, kanan, depan, belakang kan ngerokok banyak. Bang Faris kan sebagai pengguna, Ya. kok kayaknya berat banget seperti kayak pengedar itu bagaimana nih bang? Apa karena aktor atau bagaimana bang? Apa yang berat banget sebagai ini? Hukumannya gitu, LBRT-nya. Jadi Bang Faris RM ini kan ditangkap kan ini masalah racikan awal dalam penyelidikan. Sehari ini harusnya membacakan tuntutan yang sudah minggu kemarin tertunda. Cek 1, 2, 3 cek. Tapi kemudian ditunda lagi. Ditunda minggu depan. Jadi 2 kali penundaan terhadap pembacaan tuntutan dari dakwaan. Kenapa ditunda? Jadi kita bisa paham secara positif ya. Kenapa ditunda? Karena pihak Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung kemudian berhati-hati dalam menangani perkara ini. Jangan sampai salah dalam menuntut. Sehingga unsur kehati-hatian dikedepankan, termasuk landasan-landasan hukum yang akan dipakai dalam menuntut. Mereka hati-hati. Kenapa? Karena Faris RM dalam persidangan, selama persidangan prosesnya, dia kemudian ditemukan dia sebagai pengguna saja, bukan sebagai pengedar. Sementara pasal-pasal yang didakwakan adalah dia sebagai pengedar. Pasal 114, 112, 111 itu semua sebagai pengedar. Makanya jaksa berhati-hati. Nah, kalau seorang Faris RM dituntut lepas karena dia adalah pengguna, dia bukan pengedar, tentu juga agak berisiko karena dia sedang kecanduan. Makanya berkemungkinan tuntutannya adalah dituntut rehabilitasi. Begitu. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan Faris RM sendiri. Jadi bukan sebagai terdakwa dia dituntutnya, tapi sebagai korban kecanduan narkotika, sebagai pengguna. Makanya kemungkinan besar secara positif thinking kita berpikiran seperti itu, melihat gejala-gejala yang ada, dan ini menurut keterangan dari teman jaksa sendiri. Gitu. Jadi ada upaya tetap Faris RM ini karena sudah menjalani hukum penahanan kan, ada posisi penuntutan tapi lebih diarahkan kepada rehabilitasi. Mudah-mudahan yang kami analisa itu benar adanya, karena memang itulah yang paling pas untuk dituntut untuk seorang pengguna, yaitu seorang Faris RM. Artinya untuk tuntutan yang juga penyebaran atau penjualan itu tidak ada lagi. Tidak kan di dalam persidangan tidak terbukti fakta di mana dia mengedarkan kan, atau kemudian dia menjual belikan kan tidak terpenuhi kan, sehingga dia dapat dilihat hanya sebagai seorang pengguna yang kecanduan. Jadi dakwanya kemudian kan kalau di dakwaan dituntut lepas kan nggak mungkin juga karena dia sebagai pengguna. Jadi paling pas itu dituntut dia untuk direhabilitasi. Semasa dia di masa tahanan ini dia diberhentikan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi. Begitu harapannya begitu. Untuk kondisi Faris RM sekarang Faris RM orangnya tambah sehat tadi kelihatan ya. Tambah sehat, udah bajunya tambah bagus. Nggak lecek-lecek lagi kayak dulu, tapi tambah bagus, tambah rapi. Kayaknya ada di setrika itu, berarti kan dibela sama keluarganya kan. Jadi bajunya bersih, disetrika, dan putih cenderung kebiru-biruan kan begitu. Jadi kita lihat ini sehat banget orangnya sekarang ini. dan akan bermain musik lagi di dalam? Dia udah bermain musik di dalam, lewat pikiran-pikiran dia, lagu-lagunya kan ada di kepalanya. Karena apa bang, kalau boleh tahu? 2 kali ditunda tuntutannya? Ya, lagi-lagi ditunda karena memang jaksa penuntut ini kemudian berhati-hati dalam menuntut. Kenapa? Karena tadi sudah kita bilang, karena pasal pengedar nggak tepat untuk dia. Pasal pengguna, tapi di dalam dakwaan tidak ada. Tapi karena dia pengguna, tentunya memang harus direhab, karena supaya kita anggap dia sebagai korban. Jadi penundaan ini adalah sebenarnya untuk racikan dari argumentasi landasan dasar hukum dasar, di mana kemudian tuntutan itu pas
gitu, yaitu dia sebagai pengguna dan karena pengguna dia direhabilitasi. Itu aja. Jadi ada besar kemungkinan Faris RM direhabilitasi ya bang ya? Besar kemungkinan dia direhab karena dia sebagai pengguna. Ini kita juga mengaitkan dengan pernyataan-pernyataan dari Kepala BNN ya, yang menyatakan bahwa seorang pengguna itu seharusnya direhabilitasi bukan dihukum. Begitu. Dan udah berjalan ini beberapa kemarin, setiap pengguna yang kemudian tertangkap sebaiknya direhabilitasi dan bukan dihukum. Dianggap sebagai korban. Korban kan tidak bisa dihukum, begitu. Bang, ada langkah untuk percepat nggak supaya ini selesai bang, terhadap pihak jaksa bang? Langkah percepat. Iya. Kita juga nggak mau cepat-cepat. Cepat-cepat juga nggak bagus juga. Geram tidak, gemes juga tidak, tapi kita tersenyum aja. Soalnya pertanyaannya juga agak ngarah-ngarah. Kita tersenyum bukan kepada geram kebesaran, tapi kepada yang nanya. Tapi untuk Faris RM sendiri untuk keinginannya untuk pulih, abang melihatnya seperti apa bang? Dia sudah 100% berkeinginan untuk pulih, begitu. Kalau orang kecanduan narkotika ingin pulih supaya nggak kecanduan, orang kecanduan rokok masih banyak yang kecanduan saat ini. Apakah melalui terapi bang? Terapi? Iya. Ya coba diterapi dulu deh, yang ngerokok dulu deh kan. Tapi yang jelas kecanduan narkotika itu lebih lama sembuhnya dibanding kecanduan ngerokok. Iya. Yang ngerokok aja sampai sekarang masih kecanduan. Apalagi yang narkotika kan. Makanya rehab ini nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali ya, kiri, kanan, depan, belakang kan ngerokok banyak ini. Jadi kalau PRM gimana bang tanggapannya bang kalau parkir itu? Apa? Ditunda lagi bang. Kabar saya, oh enggak, dia kan mematuhi proses hukum. Ketika dia menyatakan kami mematuhi proses hukum yang berlangsung, artinya dia mematuhi apapun yang terjadi. Pasrah ya bang? Pasrah juga enggak, tapi dia bersyukur terhadap apa yang sedang dia jalani. Bang berarti berlaku untuk semua pengguna narkoba ya bang ya? Harapannya sesuai dengan pernyataan dari Kepala BNN, berlaku untuk semua pengguna narkoba, dianggap sebagai korban. Dan kalau diantara kita yang menggunakan narkoba, bukan pengedar, kita anggap sebagai korban. Di antara kita ya, kalau ada ya, mudah-mudahan nggak ada. Bang, kabarnya BNN tidak boleh menangkap artis itu gimana bang? BNN tidak boleh menangkap BNN, artis, iya. itu pernyataan beliau. Tapi setiap pengedar, walaupun artis, walaupun orang biasa, tetap ditangkap. Kalau pengedar, jadi kalau dia artis tapi dia pengedar, dia tidak ditangkap oleh BNN. Tapi kalau dia hanya menggunakan, ya BNN kesampaian dulu diupayakan sebagai pengguna kan, udah dianggap korban dulu lah. Bang Faris kan sebagai pengguna, Ya. kok kayaknya berat banget seperti kayak pengedar itu bagaimana bang? Apa karena aktor atau bagaimana bang? Apa yang berat banget sebagai pengedar ini? Oh, hukumannya gitu, LBRT-nya. Jadi Bang Faris RM ini kan ditangkap kan, ini masalah racikan awal dalam penyidikan. Mungkin waktu itu penyidik polisi beranggapan ini kayaknya mengedarin ini kan. Cuman kan mungkin analisnya terlalu kurang cermat, kurang cerdas atau kurang dalam sehingga akhirnya diarahkan ke pengedar, padahal ternyata faktanya dia hanya sebagai pengguna. Jadi bukan di wilayah jaksa tapi di wilayah di penyidikan di kepolisian. Di mana itu? Di Polres Jakarta Selatan. Terima kasih banyak Pak Neo.